Kami menyadarinya Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kau menyertai kami dalam setiap perkara. Kami tahu Allah kami selalu menjadi pembela kami, penolong yang terbukti, sehingga tidak ada ketakutan buat kami untuk melangkah. Walau kami berjalan sendiri, tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang menopang kami. Ada gada dan tongkat-Mu yang menghibur dan menuntun kami, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, tapi terang Kristus yang selalu menerangi hati kami, sehingga kami boleh melihat jalan-jalan yang disertai dengan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar pagi hari ini setiap umat-Mu yang rindu akan Engkau boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan, boleh mengalami perbuatan yang besar dari Engkau. Karena itu Tuhan, datanglah lewat firman-Mu, menyapa kami dalam segala perkara, dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Kami tahu Tuhan perjalanan tidak mudah, tapi kami tahu penyertaan-Mu sempurna atas kami. Perlindungan damai sejahtera yang Kau berikan melampaui akal pikiran, yang menguatkan hati kami Tuhan. Sehingga kami sadar bahwa Engkau Allah kami, setia dan selalu nyata dalam setiap perjalanan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati jemaat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan. Kau Tuhan melindungi kami, biar Roh Kudus menaungi kami, sehingga hikmat daripada Engkau senantiasa mendukung kami kepada jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dan pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita semua yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, saya percaya seluruh umat Tuhan diberkati dalam masa-masa yang sulit ini. Katakan amin. Dan saya percaya keadaan apapun di sekitar kita tidak membuat kita tawar hati, tapi membuat kita semakin exciting, sukacita melayani, mengikut Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk belajar daripada firman Tuhan. Saya mengajak kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-16 ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya percaya ayat ini sudah tidak asing buat jemaat Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan ini menginspirasi hidup kita untuk kita belajar bahwa kesetiaan itu begitu penting. Kalau kita berjumpa dengan orang yang mungkin pendidikannya tinggi, kita jumpa dengan orang-orang mungkin yang banyak kecakapan dalam banyak hal, kita ketemu dengan orang-orang yang dianggap luar biasa, tentu barang-barang tersebut juga bukan barang yang artinya yang mungkin banyak kita jumpai atau banyak kita ketemui. Tetapi yang disebut setia, yang disebut orang tetap dalam komitmen bukanlah perkara mudah. Kalau kondisi enak, kalau situasinya nyaman, kalau keadaan menguntungkan, saya percaya orang akan mudah mendekat sama kita. Orang akan bisa disebut setia dekat dengan kita. Tapi kalau kita mengalami kesusahan, belum tentu orang bisa setia, bisa tetap dekat dengan kita.
Ternyata kesetiaan begitu penting sehingga Alkitab mengajarkan bahwa orang yang setia dalam perkara kecil, maka dia akan diberikan perkara yang besar, yang lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat di Alkitab, di Matius 25, 21, Lukas 16 ayat 10, dan Lukas 19 ayat 17, semua bicara tentang kesetiaan. Bahwa orang yang setia, orang yang cakap dan sungguh-sungguh mau setia dalam perkara kecil, maka orang itu tersebut akan dipercaya dalam perkara yang besar. Orang senantiasa selalu mengharapkan hal besar terjadi dalam hidupnya. Tidak ada yang salah dengan kerinduan orang ingin mengalami perbuatan besar. Tapi persoalannya adalah ada orang hanya sibuk menginginkan perkara besar, tapi tidak mau memulai dari hal yang kecil. Ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, bahkan yang di ayat Lukas pasal 19 ayat 17 berkata, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Semua ini bicara tentang kerajaan Allah. Semua ini bicara tentang pelayanan. Karena pada masa itu orang mengharapkan kedatangan akan kerajaan Tuhan yang besar itu segera tiba. Orang menginginkan Yesus lebih dari apa yang mereka lihat, tapi mereka menginginkan Yesus mendatangkan kerajaan yang besar itu segera tiba. Tapi Yesus tahu hati mereka, Yesus tahu hati manusia, sehingga dia berkata, memberikan perumpamaan. Dan perumpamaan yang Yesus sampaikan tentu ada maksudnya. Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan. Untuk apa? Untuk setiap murid umat Tuhan mudah memahami dan mengerti. Untuk kita mengerti apa maksud, apa yang Tuhan inginkan. Karena itulah Tuhan berbicara kepada kita lewat firman-Nya hari ini. Supaya setiap jemaat Tuhan bisa menyadari dan mengerti betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Betapa Tuhan menginginkan hal yang ajaib di tengah-tengah kita. Betapa Tuhan ingin engkau dan kita semua cakap dalam segala perkara, tapi setialah dalam perkara kecil. Kenapa? Karena ketika kita setia dalam perkara kecil, Alkitab berkata Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang jauh lebih besar lagi. Masa itu secara politik kekuasaan dipegang oleh kerajaan Roma. Setiap orang yang berkuasa atas bangsa Israel, maka orang yang ingin berkuasa ini harus mendapat mandat dari pemerintahan Roma. Karena tanpa mandat dari pemerintahan Roma, maka dipastikan orang tersebut tidak akan bisa berkuasa penuh. Tapi kita bisa melihat di Alkitab sebagai gambaran, Yesus memberi perumpamaan ini sama dengan kalau orang tersebut tidak punya kekuasaan yang jelas dari yang punya otoritas, maka bagaimana dia menunjukkan pemerintahannya. Tapi ketika dia mendapat mandat dari sang penguasa dunia masa itu, dari kerajaan Roma, maka Pilatus, penguasa-penguasa yang lain bisa menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Bangsa itu mengharapkan Yesus menghadirkan kerajaan Allah yang besar itu. Artinya, pemahaman manusia masa itu berbeda dengan apa yang Tuhan maksud. Kenapa? Karena Tuhan akan melewati proses
bagaimana kekuasaan itu datang. Pertama, Yesus datang di kandang domba di malam Natal yang biasa kita bersama-sama merayakan perayaan sukacita akan kedatangan Tuhan yang besar. Kehadiran Allah dalam anaknya, putranya Yesus Kristus. Tapi sesungguhnya kedatangan yang kedua, Alkitab mencatat bahwa dia akan datang menyatakan singgasana yang besar, kerajaan Bapa yang besar dan mulia itu. Karena itulah Yesus tidak bisa menghadirkan kerajaan yang dimaksud oleh manusia pada masa itu, selain daripada Yesus harus pergi dulu kepada Bapa. Sama dengan para raja-raja, penguasa-penguasa Israel tidak akan bisa memerintah, mengendalikan kota bangsa itu kalau tidak mendapat mandat dari sang penguasa Roma. Yesus tidak akan datangkan semuanya itu sebelum dia pergi kepada Bapa. Dia berkata, adalah lebih baik aku pergi. Supaya apa? Supaya penghibur, penolong itu datang buat saudara dan saya. Mengajar kita, menuntun kita di setiap langkah kita untuk hidup berkemenangan bersama dia. Nah, ketika dia datang kepada Bapa, suatu hari kelak apa yang dikatakan, aku akan datang kembali dan membawakan pemerintahan singgasana yang besar itu. Dan saya percaya setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan menyaksikan dengan mata, dengan nyata pemerintahan yang akan segera tiba dan datang. Dan Yesus sendiri yang memimpinnya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita diajarkan betapa pentingnya kesetiaan. Dan kesetiaan tidak langsung bicara hal yang besar, tapi dimulai daripada hal yang kecil. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang-orang masa itu menginginkan langsung tiba datang kerajaan itu. Tapi Tuhan berkata, kamu jangan sibuk bicara kerajaan Allah yang datang segera, tapi mulailah melangkah dari satu langkah. Mulailah bekerja, mulailah sibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan hanya memikirkan kerajaan Tuhan datang, mengharapkan kerajaan Allah segera tiba. Tapi kamu malas, kamu gak dapat mengerjakan, tidak mau melakukan dari hal-hal yang sederhana pun. Bagaimana yang besar datang, sedangkan hal yang kecil pun engkau tidak mau melakukannya. Bagaimana yang besar tiba, hal-hal yang sederhana, yang kecil pun kau tidak cakap mengatasinya. Tuhan menginginkan saudara dan saya, kalau ingin kita melihat kerajaan yang besar, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang mulia, dan Yesus sendiri yang memimpin kerajaan itu turun. Artinya saudara dan saya diajar oleh Tuhan dari hari-hari ini, setialah mengerjakan pekerjaan pelayanan dari perkara-perkara yang kecil. Karena kelak kita akan melihat singgasana pemerintahan yang abadi, yang kekal. Dan Yesus sendiri yang memimpinnya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Banyak orang hanya sibuk mengharapkan yang besar. Banyak orang hanya sibuk menginginkan perkara-perkara dahsyat. Tapi dia enggak sibuk mengurus dirinya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hal yang sederhana. Ketinggalan gereja Tuhan kalau kita sibuk hanya bermimpi-mimpi yang besar, tidak memulai dari hal yang sederhana, tidak memulai dari hal yang kecil. Bagaimana kita cakap mengerjakan perkara yang besar? Satu kota pun kita enggak mulai mengerjakan, mengelolanya. Bagaimana Alkitab katakan kita akan diberikan 10 kota. Amin saudara. Kalau kita nggak bisa setia di rumah, kalau kita nggak bisa setia kepada saudara kita nggak bisa setia kepada hal yang sederhana. Bagaimana kita bisa setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang nampak pun kita susah untuk setia.
Kalau omongannya, wah luar biasa, saya setia sama Tuhan. Tapi ukurannya adalah gak usah yang besar-besar, yang sederhana saja. Bisa gak kita setia dengan orang terdekat kita? Bisa gak kita belajar setia dengan yang di rumah? Bisa gak kita setia membayar perpuluhan kita? Bisa gak kita setia memberi persembahan kita dari hal kecil juga? Amin, saudara. Saya percaya kalau kita cakap setia dalam hal perkara kecil, Tuhan akan menolong kita untuk mengerjakan perkara yang jauh lebih besar lagi. Katakan amin. Saya belajar dari sosok pribadi, seorang pribadi di Alkitab yang bernama Daud. Daud, kita tahu semua ceritanya. Tapi saya mengajak kita tidak hanya sekedar tahu cerita dari seorang yang bernama Daud. Saudara bisa buka nanti dalam kitab Samuel. Belajar tentang kehidupan Daud. Dari faktor gen keluarga, Daud ini adalah orang paling kecil. Yang kelihatannya paling simpel. Yang tampilannya paling sederhana. Tapi Daud memiliki sikap yang setia. Bagaimana Daud disebut setia kepada Tuhan? Kalau tidak dimulai dari setia kepada orang tua, kepada orang di atasnya. Apa bukti kesetiaan yang daripada pribadi yang seorang bernama Daud? Alkitab mencatat dia seorang penggembala domba. Yang dia gembalakan tidaklah disebut, wah domba Daud 1.000, 2.000, 3.000. Tidak. Yang dia gembalakan dari 1 ekor, 3 ekor domba. Tapi dia setia melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh ayahnya. Dia cakap mengelola apa yang dipercayakan, pesan dari orang tuanya. Daud tidak sibuk mengurusi yang lain, dia sibuk mengurus apa yang ditugaskan. Dia mulai karir dari hal yang sederhana. Dia mulai pekerjaan tugas yang dia lakukan dari pengangon, dari perkara kecil. Domba yang cuma beberapa ekor. Dia ada di ladang sana, dia ada di tempat yang jauh di sana, tapi dia tetap setia, dia komitmen, sikap hatinya melekat dengan apa yang dipesankan orang tuanya. Dan tidak disebut setia kalau tidak dia ada bukti. Dan dia membuktikan ketika ada serigala, ada yang akan memangsa daripada domba yang dia gembalakan. Alkitab berkata, Daud menghalau, mengusir. Dia lawan setiap musuh yang mau memangsa daripada gembalaannya. Dia kerjakan dengan loyalitas, dengan kesungguhan, dengan perjuangan, dengan keseriusan. Saya diingatkan firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, saudara. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan pertimbang pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya saudara dan saya diajar, milikilah sikap hati yang setia.
Apa yang dikerjakan tangan kita, kerjakan dengan kesetiaan, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan dari hal yang sederhana itulah kita bisa melihat dan berjumpa dengan keajaiban yang jauh lebih besar itu. Daud berjuang. Dia nggak membiarkan, ngapain aku urusin domba yang kecil ini, domba yang tidak seberapa ini. Dia tunjukkan tanggung jawab berjuang dengan nyawanya menghalaunya. Sesungguhnya letak kekuatannya bukan pada dirinya sendiri, tetapi ada tangan Tuhan menyertai Daud. Tapi penyertaan dia. Amin, saudara. Kalau saudara kerja di kantor, cakaplah, jadilah menjadi orang setia. Datanglah yang lebih awal, siapkan hati, bekerja dengan cakap, dengan sekuat tenaga. Apa yang dijumpai tangan kita, Alkitab katakan, tidak dengan mudah. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Persoalannya adalah seringkali kita nggak mau memulai dari hal-hal yang sederhana. Kita hanya sibuk menunggu kapanlah tender yang besar. Kalau kita mengelola makanan untuk dijual, tidak mungkin langsung order datang 100 porsi, bukan? Mulailah dari 1 porsi. Kerjakan dengan baik dan didapati kita orang setia, maka kelak porsi yang besar pun akan datang. Kita gereja jangan kehilangan esensi dari kesetiaan ini. Karena banyak orang susah untuk setia. Tapi dengar baik, sama seperti yang bernama Daud, dia tetap setia kepada apa yang diperintahkan kepadanya. Kesetiaan Daud bisa dilihat dengan kesungguhan perjuangan hakikat dalam dirinya, melekat untuk taat dan melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Pekerjaannya di belakang sana. Ketika dia di belakang yang tidak kelihatan tersembunyi, dia seperti mengerjakannya ada di hadapan ayahnya yang memberi tugas. Saudara nangkap ini? Ada orang mau melayani hanya di depan, dilihat orang? Di sini sih tidak ada. Tidak ada yang ngaku ya. Dia tidak minta reward, dia tidak minta penghargaan ketika melakukan tugasnya. Dia lakukan sekuat tenaga, dia berjuang, memperjuangkan. Mati-matian gua bisa-bisa, apa untungnya? Tapi Daud berbeda. Dia setia. Ternyata dia mulai dari seorang gembala domba. Tidak pernah dia terpikir suatu hari kelak dia bisa menggembalakan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tidak pernah. Dia tidak fokus, dia tidak pusing dengan yang semua yang ada di depan nanti kelak. Tapi dia mengelola apa yang dipercayakan. Saya percaya kalau kita setia dalam apa yang Tuhan percayakan,
Mungkin sebagai anak orang tua percayakan. Mungkin sebagai karyawan Tuhan kita, bos kita percayakan. Kalau di dalam pelayanan gembala kita, pemimpin kita, orang-orang yang ada di atas kita, memberi tugas, kita orang yang selalu cakap, berusaha, berjuang, dan sungguh-sungguh melakukan terbaik. Saya percaya Tuhan akan memakai kita. Alkitab berkata, Tuhan yang mengangkat dan Tuhan yang merendahkan. Tapi banyak orang ingin mengangkat dirinya sendiri. Tapi dengar baik, orang yang cakap, dia tidak pusingkan reward, penghargaan. Dia hanya fokus kepada apa yang ditugaskan. Dia lakukan dengan yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Ini yang menjadi fokus kita. Saya pernah membaca satu ilustrasi seorang yang bernama Lee Ka-shing. Dia seorang pengusaha di Asia dan dia dalam majalah Forbes, majalah yang melihat, menilai, mempertimbangkan orang-orang yang hebat. Maka Lee Ka-shing disebut seorang yang berhasil, orang yang kaya. Dia disebut orang yang kaya di dunia dan salah satu terkaya di Asia. Dia punya seorang supir. Dan hampir 20 tahun supir ini setia mendampingi tuannya. Sehingga Lee Ka-shing, seorang pengusaha yang besar ini, ketika supirnya sudah harus resign, berhenti bekerja, lalu Lee Ka-shing ini berkata, aku mau memberi reward, hadiah sama kamu. Dihitung dengan rupiah, uang yang akan diberikan kepada dia sekitar 3 miliar. Pendek cerita, seorang supir ini memberikan jawaban respon kepada tuannya. Tidak usah tuan, aku cukup ada berkat, ada uang. Tuannya lalu bertanya, dari mana kamu punya uang? Sebab tuannya ini menganggap uang 3 miliar ini cukup. Dan berkat kesetiaan daripada seorang supirnya ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak umum. Biasanya mendapatkan reward hanya sekian, tapi ini orang diberi yang jauh banyak. 3 miliar rupiah. Tapi supirnya berkata, tidak usah. Aku sudah dapat banyak bersama dengan Tuhan. Lalu diteliti dan dicek apa yang membuat orang ini menolak untuk menerima penghargaan. Sebagai uang pensiun lah istilah kita sekarang ini. Coba kalau kita kasih 3 miliar, wah berlomba toh. Orang ini ternyata didapati ketika dia setia dengan tuannya, dia punya sikap hati yang selalu mendengar dan mempercayai Tuhan yang dia layani. Pendek cerita apa yang terjadi? Setiap hari tuannya ini, setiap waktu tuannya ini diantar, dijemput, dilayani, dia punya sikap mau mendengar. Dia punya sikap kedekatan. Dia punya sikap antusias. Sehingga dia ketika bekerja mendapatkan gaji, dia simpan gajinya. Lalu dia belajar seperti tuannya. Ketika ada katakanlah di dalam kendaraan yang dia driver, yang dia drive, tuannya ini bilang sama orang-orang di bawahnya, manajernya, aku mau beli saham ini,
Aku mau beli yang ini sekarang waktunya dijual. Ini waktunya sekarang dibeli. Supir ini punya sikap hati yang setia, yang selalu dekat dengan tuannya. Mendengar, lalu dia mencoba memulai. Apa yang dilakukan tuannya, dia juga lakukan kecil-kecil. Dia belajar dari tuannya. Lalu apa yang terjadi? Lama-kelamaan berjalan waktu puluhan tahun. Ternyata uang dari seorang supir ini menjadi berlimpah. Dan dia menjadi kaya. Kenapa? Karena dia setia, dekat dengan tuannya. Bagaimana dengan kita, saudara, dikasih oleh Tuhan? Jangan-jangan karena kita enggak mau dekat, karena kita selalu sikap menjauh dari sumber, kita enggak mendapatkan apa-apa. Sama dengan orang-orang masa itu mengharapkan Yesus menghadirkan kerajaan yang besar itu datang. Tapi mengurusi hal yang sederhana pun dia tidak mau dan tidak rela. Menjadi perenungan buat kita, saudara, dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, aku merancangkan perkara-perkara besar buat kamu. Tapi bagaimana kita masuk kepada perkara besar, level yang lebih tinggi, kalau kita enggak punya sikap setia dari hal-hal yang sederhana. Saudara, dikasih oleh Tuhan, seorang supir ini tidak lagi membutuhkan kelas 3 miliar. Karena dia didapati menjadi orang yang cukup kaya. Karena apa? Karena dia dekat dengan bosnya. Dia setia dengan orang yang pemimpinnya. Orang-orang yang mempengaruhi hidupnya. Selalu ada kesempatan bagi orang yang setia. Selalu ada peluang bagi orang-orang yang cakap, orang yang setia dalam hal-hal yang sederhana. Tiap hari dia urusi tuannya. Buka pintu, angkat tasnya, lakukan semuanya. Jangan-jangan mungkin dia ditegur, tapi ketika dia ditegur pun tidak membuat dia berubah kasih setianya, penundukkan dirinya. Tapi justru dalam kesempatan itu menjadi momentum. Dengar baik, saudara. Kalau kita cakap dalam perkara kecil, kalau kita setia dalam perkara kecil, lihat ada momentum menjadi perkara besar terjadi. Daud memulainya menggembalakan domba hanya beberapa ekor saja. Tapi purpose Tuhan, rencana Tuhan mengenai Daud ada yang jauh lebih besar, yang menghalangi kita melihat perkara besar. Karena banyak perkara yang tidak pernah kita selesaikan dengan baik. Karena kita enggak mau memulainya dari hal-hal yang sederhana. Siapa yang tidak kenal yang bernama Yusuf? Awal karirnya aja di penjara, dimasukin ke lubang sumur. Tapi akhirnya menjadi orang terhebat. Dari orang buangan, orang yang sama sekali gak mendapatkan perhitungan. Tapi orang yang tetap setia akan melihat momentum, akan melihat peluang, akan melihat kesempatan. Karena apa? Karena Allah lah di balik semua yang mereka rekakan yang baik buat dia. Allah juga merekakan yang baik buat saudara dan saya. Allah juga merencanakan hal-hal yang besar buat saudara dan saya. Tapi jangan pernah mau melihat itu dulu. Mulailah dari hal yang kecil. Mulailah dengan hal yang sederhana. Kalau kita setia, kalau kita cakap, saya percaya kita akan melihat hal yang besar. Kita lihat pemimpin kita, Pak Jokowi, dari kota yang kecil, yang tidak dipandang mungkin biasa saja karena terlalu banyak pejabat yang ada di kelas itu. Benar tidak? Tapi
Tapi karena dia setia, dia cakap, maka dipercayakan yang jauh lebih besar memimpin suatu bangsa. Jangan takut saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin kita melihat di tangan kita sekarang hanya segenggam beras. Tapi kelolalah ini. Doalah. Bawalah di hadapan Tuhan. Karena ketika kita cakap mengelola yang terkecil ini pun, kita akan bisa melihat hal yang besar. Kita bisa melihat di Alkitab, Bethlehem itu sekarang disebut kota, dulu itu tempat yang paling kecil. Tapi dari situ juga Mesias lahir, membuat pekerjaan yang dahsyat dan besar. Jangan takut kawanan domba yang kecil, kata Alkitab. Karena dia gembala kita, gembala agung. Jangan takut. Tetaplah berdiri tegak. Seperti lagu kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya tahu saudara mengalaminya. Ada banyak perkara yang saudara hadapi. Tapi jangan takut, karena Alkitab berkata 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa. Mau bayar perpuluhan dari 10.000, lakukan aja. Amin. Jangan nunggu 10 juta, nunggu besar, enggak. Kalau itu yang kau dapatkan, lakukanlah. Alkitab memberi contoh biji sesawi. Biji sesawi adalah biji-bijian yang paling kecil dari sayur-sayuran. Tapi ketika biji yang paling kecil ini ditabur, Alkitab berkata, maka dia tumbuh dan menjadi rindang, menjadi yang besar. Saya percaya Tuhan akan menganugerahkan yang besar. Tapi jangan pernah berpaut hatimu hanya melihat itu semua. Jangan pernah hanya bermimpi melihat itu semua. Sadarilah, mulailah, cakaplah dari hal yang kecil. Karena kelak kita akan melihat mujizat. Alkitab berkata, awan setelepak tangan, segepalan tangan. Tapi ingat, walaupun itu hanya sekepal tangan, itu hanya permulaan. Kenyataannya, hujan badai turun. Tanah gersang pun melimpah dengan airnya yang besar. Jangan takut, tawar hati. Percayalah janji Tuhan, ya dan amin. Membawa saudara di setiap musim yang kau hadapi. Cakaplah, mengampuni orang dari hal yang sederhana. Melupakan apa yang salah, kekurangan teman, dari hal-hal yang kecil. Gak mungkin kita bisa cakap mengampuni dengan perkara besar. Hal kecil pun kita gak mulai. Tidak akan sampai orang ke puncak gunung kalau tidak melangkah dari awal, start awal, menentukan kau melihat terobosan kemenangan besar. Saya berulang kali dapat kesempatan diberi Tuhan naik ke Gunung Sinai. Gak akan sampai, dengar baik, langkah awallah menentukan. Tapi terus berjuang, terus melangkah,
walaupun susah, walaupun sulit melangkah. Dan ternyata ketika kau tiba di atas, kau tahu betapa dahsyat Tuhan yang menolong, memampukan kita, yang melampaui akal pikiran kita. Dia sediakan bagi orang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Amin. Amin. Biar gereja Tuhan di tempat ini mulailah setia dari hal yang sederhana, yang terkecil. Memberi persembahan, berilah juga. Kalau itu yang ada, berilah dengan rela, dengan ikhlas, dengan kesungguhan hati. Karena ketika kita taat dan setia, Tuhan pasti menghargai. Dan Alkitab berkata, bukankah akan diberikan 10 kota? Saya melihat perumpamaan ini saling berkaitan. Karena tujuannya adalah supaya kita betul-betul memahami apa yang Tuhan maksud. Supaya kita kelak bertemu dengan Dia, hati kita sukacita. Karena apa yang diajarkan, kita lakukan dengan kesetiaan. Saya jemput kita bangkit berdiri, saudara. Ora masyandara batakada balaba. Ira masyandara balaba. Ora baba masyandara. Ora. Oh, haleluya, haleluya. Segala perkara, penolong yang setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung ya Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi inilah menjadi doa kita. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan sekali lagi segala perkara
hatimu. Oh, somebody. Dengar, percayalah, katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dia tetap percaya Tuhan setia. Jangan takut, jangan tawar hati, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa. Berdirilah tegak menghadapi badai. Ada tangan Tuhan yang menolong, menopang kita. Dia tidak membiarkan dia berjalan sendiri, tapi Dia selalu menyertai kita. Ada gada dan tongkatnya, Dia menghibur, menolong kita. Dalam segala kesusahan Dia peduli sama kita. Dia Tuhan yang baik dan setia buat kita. Terima kasih Tuhan buat jemaat-Mu. Berkatilah, berilah kami pengertian yang benar, supaya kami boleh mencapai, menggapai janji-janji Tuhan. Supaya kami mengalami lawatan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya ketika kami belajar setia, ketika kami melangkah satu langkah, kami akan bisa menempuh sampai 20.000 langkah. Karena dimulai dari satu langkah yang harus kami lakukan. Kalau kami setia dari perkara kecil, kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Kalau kami setia dalam satu kota, akan Tuhan memberikan 10 kota lagi. Dan kami percaya, kami akan melihat mujizat demi mujizat di setiap musim hidup kami. Kami tahu Tuhan, kalau ada jemaat-Mu hari-hari ini yang sakit, kami tahu Engkaulah penyembuh kami. Engkau Tuhan yang menyembuhkan, memberi mujizat. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitnya. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan tolong jemaat-Mu juga. Kalau Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan jemaat-Mu juga. Kalau Tuhan mencukupkan lebih dari apa yang kami perlukan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mujizat selalu ada. Tapi kami harus percaya firman-Mu dimulai dari perkataan yang harus tumbuh dalam hati kami, berakar, dan biarkan firman-Mu hidup dalam kami, dan kami bertindak melakukannya. Maka kami akan melihat buah yang besar dari perkataan-Mu akan hidup dalam kami. Terima kasih Bapa di surga.